Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah salat tarawih Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bersama-sama berada di masjid yang indah, megah dan penuh berkah ini untuk melaksanakan serangkaian ibadah, mengisi dan memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, dari puasa, berbuka, sholat berjamaah fardu, sholat tarawih, i'tikaf, bersedekah, qiyamul lail dan lain sebagainya. Kita semua berada di sini karena kita ingin menjadi hamba yang bertakwa. Kita berada di sini karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, baik ibadah badaniyah maupun ibadah maliyah. Ibadah dengan tubuh, lisan dan jiwa, dan juga ibadah maliyah, ibadah dengan harta seperti zakat, infak, sedekah dan lainnya. Allah banyak memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, dan amal kebaikan lain dalam Al-Quran. Namun kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang memberikan penjelasan dengan sedetil-detilnya, sehingga tanpa penjelasan Rasulullah dalam hadis beliau, baik berupa ucapan, tindakan maupun penetapan, kita tidak akan bisa melaksanakan dengan sempurna apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Bersolatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan benar memang Al-Quran tidak menjelaskan 5 waktu apa saja, rokaatnya berapa dan bagaimana syarat rukunnya, itu dijelaskan oleh hadis. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak mungkin bagi kita sebagai seorang muslim untuk menjadi seorang yang berislam secara kafah tanpa mengetahui dan bersandar kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita menyandarkan diri dan merujuk kepada hadis Nabi, tidak mungkin kita merujuknya tanpa melalui sahabat, tabi'in dan generasi berikutnya yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan tidak mungkin juga kita bisa memahami, mengetahui hadis secara utuh untuk menjadi pedoman kita kaum laki-laki dan perempuan tanpa memahami, mengerti bahwa di dalam hadis tersebut ada ajaran-ajaran penting tentang perempuan dan ada aktor-aktor penting perempuan dalam proses periwayatan dan sekaligus menjadi periwayat hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita bicara tentang hadis, maka kita sudah pasti bicara tentang sahabat. Sahabat dalam pengertian ulumul hadis bukanlah sahabat dalam pengertian anak muda sekarang yang disebut besti, tetapi sahabat dalam pengertian mustalahat agama adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan iman, mengimaninya dan kemudian meninggal dalam keadaan muslim. Di antara sahabat tersebut banyak sahabiat atau sahabat perempuan yang memiliki peran yang sangat luar biasa penting dan signifikan dalam periwayatan dan sekaligus menjadi periwayat hadis. Kita bisa sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama,
sahabiat atau sahabat perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelaku sejarah yang sangat berperan di saat-saat yang penting dan genting. Kita bisa sebut Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira dalam keadaan menggigil ketakutan karena menerima wahyu yang tidak beliau sangka-sangka, maka Khadijahlah yang kemudian menenangkannya dan meyakinkannya bahwa itu bukanlah halusinasi. Tidak cukup hanya itu, Ummul Mukminin Khadijah menjadi orang yang pertama kali beriman sebelum yang lain beriman dan melakukan konfirmasi atas apa yang disampaikan kepada Rasulullah kepada seorang ahli kitab sepupu beliau Waraqah bin Naufal untuk memastikan bahwa yang diterima Rasulullah adalah benar-benar wahyu. Dalam hadis pertama kitab Sahih Bukhari, peran Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha ini diterangkan dengan sangat jelas. Artinya apa? Bahwa perempuan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelaku sejarah yang sangat penting di saat-saat yang genting. Begitu juga Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pada saat Rasulullah dan para sahabat melakukan perjalanan umrah dari Madinah ke Makkah dan dicegat, kemudian tidak diperbolehkan untuk sampai ke Makkah, terhenti di Hudaybiyah. Terpaksa di situ Nabi harus melakukan tahallul di Hudaybiyah. Para sahabat enggan karena bersedih dan kecewa. Lalu hadir Ummu Salamah memberikan nasihat yang jitu kepada Rasulullah. Ya Rasul, tidak usah engkau memerintahkan apa-apa, lakukanlah saja, cukur rambut dan potong hadyu di depan para sahabat. Ummul Mukminin Ummu Salamah telah menjadi aktor sejarah di saat-saat yang penting dan genting dalam umrah Hudaybiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peran perempuan sahabiat dalam periwayatan hadis sungguh sangat banyak, penting dan signifikan. Sahabiat juga menjadi pelaku sejarah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan pembentukan hukum Islam. Kita tahu bagaimana relasi suami istri, bagaimana keluarga Nabi dari Ummahatul Mukminin di periode Madinah. Dari Ummul Mukminin Aisyah, Maimunah, Ummu Habibah dan lain-lain. Kita tahu betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami dan kepala keluarga yang luar biasa, menjadi idola istrinya. Beliau tidak pernah melakukan kekerasan sedikit pun, jangankan kepada istri, bahkan kepada binatang di rumahnya saja tidak pernah. Dan itu kita ketahui dari riwayat istri beliau. Kita tahu bagaimana Rasulullah sholatnya di rumah, menjamu tamu, bagaimana beliau dengan ringan membantu istrinya di dapur. Ketika tiba waktu sholat beliau keluar untuk mengimami. Kita tahu itu semua dari istri Nabi yang bersama-sama dengan Nabi membersamai beliau dalam proses pembentukan hukum dan akhlak Islam. Kita juga tahu betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang perempuan yang punya kesempatan, punya kemauan untuk berjuang aktif di tengah-tengah masyarakat. Dari kisah Nusaybah binti Ka'ab atau Ummu Imarah dan para sahabat yang berperan dan berperang di perang Uhud, kita tahu bahwa Rasulullah mempersilahkan mereka untuk bersama-sama, bahkan Ummu Imarah menjadi perisai hidup Rasulullah di saat perang Uhud. Dari merekalah kita tahu bahwa perang memang tidak diwajibkan bagi perempuan. Tetapi Rasulullah tidak pernah melarang ketika perempuan ingin berjuang bersama-sama dengan kaum lelaki dengan segenap jiwa dan raganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan doa khusus kepada Ummu Imarah yang ingin nanti ketika di surga bersama-sama dengan Rasulullah. Allahumma ij'alhum rufaqai fil jannah. Ya Allah, jadikanlah Ummu Imarah dan keluarganya sebagai teman-temanku di surga nanti.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peran sahabiat atau sahabat perempuan Nabi tidak hanya berhenti di situ. Para sahabiat ini adalah orang-orang dan kelompok perempuan yang aktif bertanya dan rajin belajar. Mereka pecinta ilmu. Kalau hari ini kita terbiasa melihat dan menjadi anggota majelis taklim kaum ibu, para sahabiat di masa Rasulullah telah melakukan itu. Adalah sahabat Asma binti Yazid yang dikenal sebagai juru bicara perempuan Ansor, meminta waktu pada Rasulullah untuk ada majelis taklim khusus untuk kaum perempuan dan Nabi menyetujuinya. Kita bisa belajar dari Hindun binti Utbah yang ngadu kepada Nabi. Suaminya kaya raya Abu Sufyan tetapi pelitnya luar biasa, sehingga beliau nanya, gimana kalau saya ngambil duit suami saya ya Rasulullah, untuk keperluan saya dan anak-anak saya karena suamiku pelit. Kata Nabi, khuzma yaliki wa waladiki bil ma'ruf, ambil secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf, yang penting tidak dengan cara yang tidak benar. Dari Zainab istri Ibnu Mas'ud kita tahu bahwa ketika dalam suatu keluarga suami suatu saat mengalami keterpurukan ekonomi dan istri yang mendapatkan kesempatan dapat rezeki dari Allah, maka Zainab bertanya kepada Nabi dan Nabi memberikan jawabannya, gimana kalau saya memberikan nafkah dari uang saya untuk Ibnu Mas'ud dan anak-anaknya ya Rasulullah. Rasulullah memberikan jawaban yang luar biasa, menenangkan dan menyenangkan hati. Bagimu ada dua pahala, pahala silaturahim dan pahala sedekah. Luar biasa peran perempuan yang sedemikian rupa, sehingga Ibu Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan apresiasinya kepada para muslimah Ansor, sahabiat Ansor. Ni'man nisa nisaul Ansor lam yamna'hunnal haya ayyatafaqqahna fid din. Sebaik-baik perempuan itu perempuan Ansor. Mereka enggak pakai malu-malu ketika ingin bertafakuh atau bertanya mendalami ilmu agama. Alhamdulillah kita telah mendapatkan contoh-contoh yang luar biasa dari para sahabiat dalam proses periwayatan hadis ini. Tidak cukup sampai di situ Bapak dan Ibu sekalian. Para sahabiat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah juga para penyampai hadis yang handal dan piawai. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah satu dari 7 sahabat yang meriwayatkan paling banyak hadis dalam khazanah Islam, bersama Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis. Dan banyak sahabat yang menjadi penyampai, menjadi guru. Para ulama besar juga tidak malu dan tidak gengsi berguru kepada para perempuan-perempuan yang alimah. Imam Syafi'i punya guru yang namanya Sayyidah Nafisah, cicit Rasulullah dari jalur Hasan bin Ali. Imam Malik punya guru yang bernama Aisyah ibn Sa'id. Imam Ahmad bin Hanbal punya guru yang bernama Sofiyah binti Maimunah yang merupakan ibunda beliau sendiri. Jadi merupakan hal yang biasa perempuan mengajar dan belajar kepada laki-laki, laki-laki mengajar dan belajar kepada perempuan, tidak dilihat dari jenis kelaminnya, tapi dilihat dari ilmunya. Para sahabat terbiasa belajar dan bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, sahabat-sahabat dan perempuan-perempuan setelahnya dalam periwayatan hadis ini adalah perempuan-perempuan yang layak kita jadikan inspirasi. Muhammad Akram Nadwi menulis dalam kitab Al-Muhaddisat, The Women Scholars in Islam. Beliau mencatat ada 8.000 perawi hadis perempuan lintas generasi yang berjasa meriwayatkan hadis. Imam Az-Zahabi, imam ahli hadis, kritikus hadis yang hidup pada abad 7 dan 8 Hijriah,
Beliau menulis kitab kritik hadis yang menulis para perawi yang punya cacat, yang hadisnya tidak bisa diterima atau ditinggalkan. Beliau menyampaikan pandangan, dari sekian banyak orang yang saya kritisi hadisnya karena hadisnya cacat atau ditinggalkan dan tertuduh dusta perawinya, tidak ada satupun perempuan perawi hadis yang masuk dalam catatan tersebut. Ini artinya apa, Ibu dan Bapak sekalian? Bahwa dalam periwayatan hadis, perempuan selain meriwayatkan menjadi guru dan menjadi murid, kredibilitas mereka juga diakui oleh kritikus-kritikus hadis terkemuka. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, peran yang tidak kalah penting juga adalah para sahabat ini menjadi penyampai aspirasi kaumnya. Ada persoalan, ada unek-unek disampaikan kepada Rasulullah. Misalnya, pernah 70 perempuan datang kepada Rasulullah mengadukan suaminya yang suka melakukan kekerasan. Nabi kemudian langsung melarang tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kemudian keesokan harinya para suami kembali ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau dilarang seperti itu istri-istri kami nanti pada ngelunjak. Dairna, begitu bahasanya. Maka apa kemudian yang disampaikan Nabi? Laisa ulaika bi khiyarikum. Suami yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang tidak kalah penting juga, sahabat Aisyah, beliau dikenal juga sebagai kritikus hadis yang luar biasa. Demi apa hadis dikritik? Demi menyelamatkan otentisitas atau keaslian hadis dari salah paham. Suatu hari pernah ada dua orang menghadap beliau menyampaikan riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Abu Hurairah mendengar dari Nabi ada 3 kesialan, yaitu rumah, perempuan, dan kuda. Ibu Aisyah mendengar itu langsung melakukan koreksi. Demi Allah yang menurunkan kitab kepada Muhammad, tidak seperti itu. Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang dikatakan Rasulullah adalah orang-orang jahiliyah punya pemikiran, punya keyakinan dan punya prediksi kalau kesialan ada dalam 3 hal. Justru umat Islam tidak boleh berpikir seperti orang jahiliyah tersebut berpikir, sehingga tidak boleh kita menganggap ada kesialan di rumah, ada kesialan dalam perempuan, ada kesialan dalam kuda ataupun kendaraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah beberapa peran penting sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mereka kita tidak akan tahu banyak hukum, banyak akhlak, banyak relasi laki-laki dan perempuan dalam hadis Nabi. Maka kita penting untuk membacakan manaqib dan memberikan apresiasi radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhunna bersama-sama dengan para sahabat. Apa yang bisa kita simpulkan dari peran-peran para sahabiat dan perempuan periwayat hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian? Yang pertama, bahwa pada masa Rasulullah, sejak awal Islam turun, sejak turunnya wahyu di Mekah dan masa pembentukan hukum di Madinah, perempuan senantiasa berperan penting dalam proses pembentukan hukum Islam, dakwah Islam, dan penetapan akhlak Islam. Yang kedua, bahwa perempuan pada masa Rasulullah sudah memberikan contoh teladan yang sedemikian luar biasa. Demikian juga Nabi telah memberikan contoh yang luar biasa bagaimana merespon, memberi ruang, memberi solusi kepada perempuan, sesuatu yang memberikan maslahat dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan sekaligus. Oleh karena itu, pada hari ini seyogyanya perempuan muslimah dengan beriktibar kepada para sahabiat dan para sholihat,
kita menjadi perempuan-perempuan pecinta ilmu, perempuan yang tangguh iman, perempuan yang kokoh, perempuan yang siap berjuang dan berjihad, perempuan yang kritis, dan sekaligus perempuan yang peduli dan berani untuk menyuarakan aspirasi kaumnya sebagaimana para sahabiat menyuarakan aspirasi kaumnya. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pemimpin hendaknya seperti Rasulullah yang memberikan ruang, kesempatan, mendengar, melibatkan bersama-sama dengan kaum perempuan, baik di dalam proses pembentukan hukum, dalam interaksi sehari-hari, dan bahkan memberikan kesempatan khusus kepada perempuan ketika mereka membutuhkan perhatian dan ilmu-ilmu yang khusus. Insya Allah, dengan mengambil contoh peran Nabi dan para sahabat ini, kalau kita Indonesia, Menteri Agama kita memiliki cita-cita Indonesia ingin menjadi kiblat negara Muslim dunia, insya Allah akan tercapai jika relasi dan kualitas perempuannya mirip-mirip kualitas sahabiat, dan juga para pemimpinnya memiliki mental dan sikap sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua kaum perempuan dan laki-laki untuk meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabiat. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.